Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Guru Harun Channel. Di sini, di video kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi dalam konten kali ini, video kali ini, saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal dalam bentuk penyederhanaan akar. Oke. Langsung aja, sebelum kita mulai ke videonya, silahkan kalian like, subscribe, dan komen untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasan soal kita tentang materi menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, materi prasyaratnya atau yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya adalah bilangan-bilangan kuadrat. Nah, ini sebagai prasyarat materi untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, bilangan kuadrat minimal kalian harus mengingat maksimal sih kalau boleh dihafal 10 bilangan kuadrat pertama. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, 10 pangkat 2. Nah, 10 bilangan kuadrat ini yang menjadi modal kita adalah menyederhanakan bentuk akar. Oke. 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu berarti 1. 2 pangkat 2 itu 4. 9 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9. 4 pangkat 2 itu 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. Dan 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, jadi 10 bilangan inilah yang harus kalian ingat. Ya. Ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. Sebetulnya masih bisa kita teruskan sampai 11 pangkat 2 dan seterusnya. Tapi minimal inilah yang kalian harus ingat terlebih dahulu. Bilangan-bilangan kuadrat yang menjadi dasar kita dalam menyederhanakan bentuk akar. Oke. Selanjutnya, kita akan mencoba menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama soalnya adalah untuk latihannya kita coba menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi perintahnya adalah kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar dari 75. Yang kedua, akar dari 500. Yang ketiga, akar dari 0,000081 ya, 0,0000 nya ada 4, 81. Yang keempat, kita disuruh menyederhanakan akar, Yang nomor 4,
kita akan menyederhanakan bentuk akar dari 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Nah, jadi materi atau pembelajaran kita hari ini adalah berfokus pada 4 soal berikut. Ya. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke, kita akan menyelesaikan satu demi satu soal. Oke, perhatikan baik-baik. Penyelesaian. Untuk soal yang pertama, yaitu akar dari 75. Bentuk sederhananya bagaimana? Akar 75. Nah, untuk akar 75, jadi yang disederhanakan itu adalah angka yang ada di dalam akar ini. Ya. Jadi angka 75 ini kita akan sederhanakan. Jadi kita pecah 75 itu menjadi perkalian antara, lihat, di antara angka bilangan kuadrat dari angka 4, ini tidak kita gunakan. Dari angka 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81, serta 100. 75 itu bisa dibagi angka yang mana? Apakah 75 bisa dibagi 4? Ternyata tidak. Apakah 75 bisa dibagi 9? Tidak juga. Bagi 16 tidak bisa. Dibagi 25 dia bisa. Dibagi 36 dia tidak bisa. Dibagi 49 dia tidak bisa. Dibagi 64 kita tidak bisa. Dan 81 serta 100 tidak bisa. Maka kita bisa menggunakan angka 25 bilangan kuadratnya. Jadi di sini 75 itu hasil dari 25 dikali dengan 3. Ya, 75 itu dihasilkan dari perkalian antara 25 dikali 3. Maka cara penulisannya di sini akar 75 itu berarti diubah bentuknya menjadi akar 25 dikali dengan akar 3. Kenapa? Karena akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali akar 3. Akar 25 dikali akar 3 menghasilkan akar 75. Jadi kita mengubah bentuknya menjadi dua buah akar yang dikalikan. Selanjutnya, langkah yang berikutnya, akar 25 ini merupakan bilangan kuadrat. Betul. 25 adalah bilangan kuadrat, sehingga dua akar 25 bisa kita akarkan atau kita tentukan hasilnya. Jadi akar 25 itu adalah 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Dikali dengan akar 3. Akar 3 ini tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lain. Ya, karena ini sudah sangat sederhana atau tidak bisa dibagi. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Oke, kurang lebih itu. Jadi akar 75 disederhanakan bisa menjadi 5 akar 3. Oke? Kurang lebih seperti itu ya untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 2, sini akar dari 500. Oke, akar dari 500. Sama seperti tadi, angka 500 yang di dalam akar ini kita pecah dulu menjadi sebuah perkalian. Kita
pecah. 500 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 25, dan bisa dibagi 100. Ya. Jadi dari 500 ini, kalau kita cari bilangan kuadrat yang bisa dibagi dengan 500, itu ada angka 4, ada angka 25, dan angka 100. Ya. Lalu yang mana yang kita pakai? Usahakan dalam menyederhanakan bentuk akar, ambil bilangan kuadrat terbesar. Ya, menggunakan bilangan kuadrat terbesar. Gunakan note. Gunakan bilangan kuadrat terbesar. Oke, ini note-nya. Yang harus kalian ingat. Oke ya. Lanjut. Karena kita menggunakan bilangan kuadrat terbesar dari 4, 25, dan 100, maka yang kita gunakan adalah angka 100. Angka yang paling besar. Jadi 100 kali berapa yang menghasilkan 500? Berarti 100 kali 5. Ya. Sehingga penulisannya berubah menjadi akar 100 ini dikali akar 5. Sehingga akar 100 itu adalah 10. Betul. Dikali dengan akar 5. Dengan 10 kali akar 5 berarti 10 akar 5. Ya, jadi kesimpulannya akar 100 disederhanakan itu bisa menjadi 10 akar 5. Oke, 2 soal sudah terselesaikan. Ternyata tidak sesulit yang kita kira ya. Kalau begitu, kita akan selesaikan soal nomor 3. Soal nomor 3. Di situ ada akar desimal 0,000081. Ya, jadi akar 0,000081. Nah, untuk soal berbentuk desimal seperti ini, langkah yang paling pertama kita lakukan adalah mengubah bentuknya menjadi pecahan. Jadi akar ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Dari desimal ke dalam bentuk pecahan, berarti angka yang bukan 0 ini menjadi pembilang per angka di belakang komanya ada berapa angka nih? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Berarti dia per nolnya juga 6. 1 juta. Ya, per 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena ada 6 angka di belakang koma. Jadi dia per 1 juta. Kalau 2 angka di belakang koma per 100. Kalau 3 angka di belakang koma dia per 1000. Kalau 4 angka di belakang koma per 10.000. 5 angka di belakang koma per 100.000. Dan kalau 6 angka di belakang koma berarti per 1 juta. Jadi akar 0,000081 itu sama dengan akar 81 per 1 juta. Oke. Setelah itu, akar ini kita ubah bentuknya. Menjadi, akarnya ada 2. Akar di atas per akar di bawah.
Nah, jadi begitu. Yang tadinya dia dalam satu akar, sekarang dipisah. Akar pembilangnya sendiri, akar penyebutnya juga sendiri. Oke, sampai sini sudah paham? Setelah itu diapain? Ini lebih mudah. Kita lihat, ternyata 81 itu adalah bilangan kuadrat. Hasil dari 9 pangkat 2. Berarti ini sama dengan akar 81 adalah 9. Per akar dari 1 juta adalah 1000. Ya. Karena 1000 pangkat 2 itu 1 juta. Jadi kalau akar 1 juta berarti 1000. Sehingga ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, karena soalnya dalam bentuk desimal, jawabannya kita ubah ke dalam bentuk desimal. 9 per 1000 diubah ke desimal menjadi 0,009. Berapa angka di belakang koma? 3. Karena per 1000. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Nah, berarti kesimpulannya akar 0,000081 ya, jelek nih, kita tulisannya kita ganti dulu, kurang rapi. Jadi akar 0,000081 itu sama dengan 0,009. Kita sederhanakan tapi langsung dalam bentuk bukan akar bilangan. Kenapa? Karena kebetulan atas dan bawahnya sama-sama bilangan kuadrat ini ya. Jadi bisa kita akalkan. Selesai. Nah, terakhir nomor 4. Diperhatikan baik-baik nomor 4. Ya. Untuk nomor 4, oke, nomor 4. Di situ ada 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Sama dengan titik-titik. Oke. Untuk menjumlahkan bilangan akar dengan akar yang lain, pastikan bilangan pokok yang ada di dalam akarnya harus sama. Jadi ini yang di dalam akar harus sama. Kalau tidak sama, berarti akarnya tidak bisa dijumlahkan. Ya, jadi syarat pertama untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan berakar, angka atau bilangan pokok yang ada di dalam akar harus sama. Nah, berarti untuk soal seperti ini harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara penyederhanaan akar. Jadi, kita buat di sini sama dengannya langsung di sini saja. Oke. Oleh sama dengan 7 akar 3. 7 akar 3 karena akar 3 itu sudah sederhana, artinya tidak bisa dibagi bilangan yang ada di sini. Berarti ini tetap kita tulis 7 akar 3. Jadi ini tetap ya. Ditambah. Yang ini tetap, tidak ada perubahan. Sekarang ini. Akar 48. Akar 48, karena kita mau menjumlah dengan 7 akar 3, maka upayakan akar 48 ini berubah menjadi akar 3. Jadi 48 bisa dibagi yang mana nih? 48 itu ternyata bisa dibagi 16. Nah, 48 kita bagi dengan 16. Sehingga terpecah. Menjadi akar 16 dikali dengan
akar 3. Iya, 16 kali 3 adalah 48. Dikurang, nah, akar 192 ini kita pecah lagi. Menjadi, supaya dia ada akar 3-nya, bisa dibagi yang mana ya? Betul, dibagi 64. Kita bagi ini ya, 64. Oke, berarti ini akar. Sebentar. Akar 64 dikali dengan akar 3. Jadi 192 itu hasil kali 64 dengan 3. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Setelah itu terlihatlah di sini bahwa menyederhanakan itu menghasilkan akar yang sama, akar 3 nih ujungnya. Ya. Maka kita bisa lanjutkan sama dengan ini 7 akar 3-nya tetap ditambah 16. Akar 16 ini adalah 4. Ya. Jadi 4 kali akar 3 atau 4 akar 3. Boleh kita tulis langsung seperti ini. Dikurang akar 64 adalah 8 akar 3. Ya. Sehingga kalau udah sampai sini sudah sama semua bilangan pokok akarnya. Ini sudah sama. Sehingga bisa kita lakukan perhitungan. Sama dengan 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 berarti 7 ditambah 4-nya saja. 7 tambah 4 adalah 11. Jadi ini 11 akar 3. Dikurang dengan 8 akar 3. Ya. Nah, lebih bagus menulisnya seperti ini. Jadi yang kita kerjakan ini dulu. Ini dengan ini. Ya. Sehingga dengan 7 tambah 4 tadi 11 akar 3. Nah, dikurang dengan yang ini 8 akar 3. 11 dikurang 8 menghasilkan 3 akar 3. Ini jawaban akhirnya. Jadi, kesimpulannya 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 itu hasilnya jadi 3 akar 3. Oke. Sudah selesai untuk 4 soal yang kita bahas hari ini. Kurang lebihnya itu ya. Jadi saya harap ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal bilangan-bilangan bentuk akar. Dari mulai menyederhanakan bilangan akar yang sederhana, bilangan bulat, bilangan desimal, dan operasi penjumlahan serta pengurangan. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa kalian harus like, share, dan komen video ini, bantu channel ini untuk bisa terus membantu kalian dalam menyelesaikan latihan-latihan soal. Jangan lupa di subscribe, klik tombol merahnya. Oke, kurang lebihnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.